Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada mata kuliah kita Apresiasi dan Kritik Arsitektur. Seperti sudah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, pada kali ini akan saya sampaikan tugas yang harus Anda kerjakan. Ya, kalau kemarin tugas Anda sudah masuk, bobotnya 15%. Nah, ini juga demikian, yang tugas yang kali ini bobotnya juga 15%. Jadi Anda sudah menemukan 40%. Ya. 30%. Nah, Anda mengumpulkan 30% dari nilai. Kalau hari ini Anda mengumpulkan tugas yang ini. Baik, tugas kritik dan objek arsitektur. Yang kemarin adalah apresiasi objek arsitektur. Yang sekarang tugas kita adalah kritik objek arsitektur. Jadi perlu saudara pahami bahwa tugas kali ini adalah kritik objek arsitektur. Kalau kemarin apresiasi produknya karya tulis, kali ini kita coba dengan produk dengan video. Nah, sekarang video ini adalah sarana yang selalu di tangan kita. HP kita itu selalu dilengkapi dengan video. Nah, jadi sangat baik dipakai untuk membuat apresiasi. Jadi kalau Anda duduk di satu tempat, Anda video, nah disimpan di situ, maka simpan itu menjadi pengetahuan yang Anda peroleh dari sesaat ketika Anda video. Daripada kamu duduk seperti kemarin, ya duduk kemarin terus ditulis di situ. Nah, sekarang kita memanfaatkan fasilitas yang telah kita miliki, yaitu video. Kalau Anda ingin video itu untuk pribadi, silahkan, jadi gampang. Namun kali ini kita coba hasil karya kita upload ya, kita upload ke dua fasilitas yang fasilitas internet atau aplikasi di luar, yaitu satu ada Instagram, YouTube dan YouTube. Ya. Ada sebenarnya dengan Facebook ya, namun kita coba yang Instagram dan YouTube. Dua ini aplikasi ini mempunyai ciri yang berbeda. Kalau Instagram ini yang paling baik terbatas ya, jumlahnya terbatas. Walaupun sekarang sudah bisa besar, namun dia efektif ketika ya terbatas, khususnya terbatas satu menit. Nah, kalau di Instagram. Kalau YouTube ya memang efektifnya YouTube itu 5 menit ya. Namun kuliah kita lebih dari 5 menit, jadi sebenarnya nggak efektif. Nah, kalau menyampaikan sesuatu dengan pendek ya, dengan YouTube itu ya maksimal 5 menit, bisa lebih. Nah, sasaran kita pada tugas kritik objek arsitektur ini dengan hasilnya video itu kita sasaran ke Instagram. Ya, baik. Nah, ini tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan gimana langkah-langkah untuk bisa menjadi tugas yang baik, ya. Yang beranilah paling enggak mengutarakan apa yang akan kita kritik. Nah, ini. Maka langkah-langkahnya adalah ini. Yang pertama, siapkan tabelnya. Buat tabel kritik. Bentuknya hampir sama dengan tabel apresiasi yang kemarin ini sudah Anda bikin, yaitu utilitas, subnya ini ya, subnya apa? Silahkan dicari, bisa banyak ini, bisa ditulis di sini. Terus uraiannya apa, ditulis ini. Nah, ini kritik. Nah, silahkan dikritik. Dari uraian ini memang ada yang mungkin nggak bisa dikritik ya. Dikritik apa? Silakan ditulis. Mungkin penustas yang dikritik ya tulis. Nah, kritiknya apa? Nah, sekali lagi kritik tulisan di sini ini fungsinya adalah mencari
alasan, terus membuat mengapa kok saya tidak setuju lah, kenapa tidak setuju itu. Nah, apa ada masukan gitu yang sifatnya kritik di sini. Kemarin sudah kita sampaikan makna sebuah kritik. Nah, kritik yang baik kan harus ada keterangannya, ada penjelasannya. Nah, untuk memudahkan sistem pembuatan naskah, naskah nanti ini kita harus membuat proses yang seperti ini dulu. Nah, Anda bisa secara objek Anda bisa melanjutkan yang Anda apresiasi kemarin, bisa, atau Anda bikin yang baru silakan. Namun di objek yang sudah Anda usulkan ke kita kemarin, ya. Nah, jadi harus sama objeknya, sosok arsitekturnya harus sama dengan tugas yang kita kerjakan di apresiasi. Ya, karena ini musim pandemi ya kan, kemarin kan kita sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa objek yang akan Anda usulkan itu akan kita pakai terus untuk tugas apresiasi dan kritik arsitektur ini. Ya gitu ya. Jadi buatlah tabel ini ya, terus kolomnya ya seperti ada sebelahnya ada naskah. Ini pada umumnya seperti ini. Enggak, kalau Anda sudah mahir ya langsung naskah. Ya karena kita masih kuliah, ya sistem seperti ini bisa membantu saudara mempermudah, membuat efektif dalam proses apresiasi maupun kritik. Jadi tabel kemarin selalu seperti itu. Nah, itu metode yang berusaha saya sampaikan ke saudara supaya saudara dengan mudah praktis, efisien dalam proses membuat apresiasi dan kritik. Nah, itu ya. Jadi ini tabel ini selalu dipakai ya. Yang nanti juga akan kita dikumpulkan juga ini supaya saya bisa melihat proses berpikir saudara. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ini penting ya, ini kemarin sampai ada proses perbaikan ya. Perbaikan itu karena banyak dari awal saya melihat dari tabel saudara ternyata yang Anda bahas itu sudah sosok, bukan objek arsitektur. Nah, yang akan kita kritik kali ini, ini adalah objek arsitektur. Salah satu detail dari bagian arsitektur. Jadi tidak seluruhnya, tidak sosok gede itu, nanti ada tugas yang ketiga nanti akan sosok ya. 3 dan 4 akan kita bahas sosoknya. Nah, ini detail. Ya, Anda bisa duduk di situ ya dengan fasilitas HP Anda sambil ngomong, itu bisa mengamati ya, cukup detail aja. Ya, jadi tolong diperhatikan lagi ya. Kalau kemarin tugasnya sifatnya masih besar, masih sosok, beberapa detail ya, Anda akan kesulitan terus nanti kritiknya juga kurang pas ya. Jadi tolong boleh diralat lagi. Kalau kemarin sudah apresiasinya terlanjur masih besar, masih sosok atau apa, maka yang nggak apa-apa, pas kritik berarti objeknya bisa diganti, silahkan bikin yang baru tentunya ya. Oke. Ini saya mengasih contoh ya. Jadi saya sebagai dosen tidak ngomong saja, saya coba juga, makanya itu waktunya agak lama ya tugas ini, karena saya harus memberi contoh itu ya. Saya mencoba mengerjakan tugas yang akan saya bikin itu ya. Nah, saya sudah mencoba ini. Tunjuklah objek arsitektur. Nah, detailnya tunjuk silakan. Objek arsitekturnya apa Anda tunjuk ya. Nah, tunjuk objek arsitektur, boleh sama dengan objek yang dikritik, objek apresiasi ya, sama dengan objek apresiasi kemarin. Objek yang diapresiasi ya, tulis sini ya. Sama dengan objek yang apresiasi, yang apresiasi ya, boleh. Yang kemarin Anda apresiasi, silakan dilanjutkan lagi. Sekarang lakukan kritik. Nah, ini saya kasih contoh. Saya akan ini ruang duduk saya, ruang duduk yang saya gunakan ya untuk santai-santai, bisa untuk menerima tamu, terima siapa saja.
di ruang ini. Jadi ini akan coba saya kritik. Nah, saya coba membuat kritik tentang detail ya, bukan ruang boleh. Kalau saya bikin ruang berarti saya akan bahas ruang ini. Namun akan saya fokuskan di sini tidak hanya ruang, bukan ruangnya, tapi saya akan memiliki dinding penyekat ini. Nah, saya akan membuat kritik dengan dinding ini, detail daripada ini. Ya, saya melihat ini menarik, maka bisa saya kritik, bisa diapresiasi, kan gitu ya. Yang kemarin karena ini menarik diapresiasi, apresiasi itu langsung keluar ya, kritik. Memang agak rancu antara apresiasi dan kritik. Oke lah, pokoknya kerjakan saja deh. Pemahaman Anda seperti apa, silahkan. Namun kali ini harus ada elemen kritiknya. Oke. Ya, dari objek yang sudah saya pilih ini, saya akan mengkritik objek bidang dinding ini. Maka saya buat tabel. Ya, coba diamati sebentar. Ya, seperti ini modelnya. Ya, saya ngamati di sini ada batu bata ini, pasangan batu bata tidak saya plester ya. Nah, itu maunya ya warnanya lain kan, dari dinding sekitar ini ada elemen batu bata ini sudah menarik, berbeda, different daripada yang lain. Demikian juga ini list, ada batu ini lainnya, ada dindingnya, kolomnya saya kasih batu candi ini saya, terus sedangkan dindingnya ini saya tempeli dengan batu lempeng ya, saya tempel gitu. Oke. Untuk mempertegas list batu ini, pasangan batu bata ini saya kasih list di atasnya ya, dan saya list di bawahnya gini kan. Nah, sehingga ini seperti di frame lukisan, sebenarnya batu bata sudah frame lukisan. Namun dalam perjalanannya saya bikin lukisan. Jadi saya lukis sendiri terkait dengan temanya ini, saya bikin lukisan seperti ini. Nah, akhirnya saya tempel di tempat ini. Jadi tambahnya kan seperti ini. Nah, ini latar belakang objek ya, yang kebetulan saya menguasai ini. Tapi kalau saya tidak ini bukan desain saya melihat ini terus apresiasi akan berbeda. Ya, Anda lakukan juga sama seperti itu. Karena kebetulan ini saya desain, jadi saya cenderung memperbaiki, tentunya seperti itu. Cenderung apresiatif ya. Itu yang baik ya. Setelah saya cerita tadi, tolong dipahami. Kalau apresiasi Anda tidak harus tahu ceritanya desain yang Anda amati. Silakan Anda langsung aja spontan gitu. Ya, Anda nilai, oke. Kita coba isi tabel. Jadi setelah Anda ngamati bentuk ini, kita coba isi tabel. Nah, isi tabelnya. Oke, isi tabel. Tetap ya, ini utama ada utilitas, firmitas, venustas. Dari utilitas saya ambil fungsi ya, pembatas ruang, teras, tamu. Ini uraiannya ruang, servis, ya, pembatas ini. Ya spontannya gitu, berfungsi dengan baik ya, Terus bahan, pasangan batu bata merah, pasangan batu candi abu ya, batu ya, ini saya dapatkan itu. Jadi spontan, artinya nggak usah Anda langsung ngamati tabelnya, diisi aja wis. Apa kira-kira subnya dari firmitas itu apa? Konstruksi kan, konstruksi firmitas ya. Kokoh, dapat 2 kolom. Nah, ini menambahkan ini. Oke, setelah ini terus venustas. Nah, expose, batu bata expose, batu candi ditempel, bentuknya terekspos. List tadi, list atas di bawah benar juga sebagai pembatas perubahan fungsi selanjutnya. Terus di lukisan, lukisan karena jadi pokok, lalu juga saya tulis di sini abstrak, triptik, posisi diatur pas di tengah, warna merah senada dengan warna batu data, list warnanya hitam. Nah, ini uraiannya saya dapat seperti ini. Jadi kalau ini saya apresiasi seperti tugas yang kemarin. Namun sekarang saya ada tabel kritik, ini tambahan lagi kritik ya. Maka
saya lihat ini, nggak ada yang perlu dikritik, ini nggak ada yang kritik, ya biarkan aja, ini nggak ada yang kritik, nggak ada, ya silakan. Saya menarik untuk mengkritik yang ini, ya silakan. Pak, kalau saya ngeritik yang ini ya boleh-boleh saja, silakan. Dari tabel apresiasi ini, yang kira-kira yang menarik untuk dikritik mana? Nah, saya menarik yang ini. Nah, maka ini di sini saya ungkapkan tulisan tentang kritik. Pemilihan jenis tipe abstrak dan posisinya menunjukkan bahwa lukisan memang direncana untuk tempat tersebut. Nah, itu jadi kalimat kritik kalau ini kritik yang menyetujui ya. Kalau kemarin kita lihat ada kritik yang mengikuti, yang menyetujui objek. Nah, ini kalimat ini menuju ke sana. Warna benang menyatu dengan warna batu bata. Nah, ini potensi untuk kita kritik juga. Ya, memang kenyataan seperti itu mendukung. Ya, nanti gimana kalimatnya selanjutnya. Terus yang kedua, ini saya coba yang bawah ini membuat kritik yang different, yang menentang. Ya. Pemilihan warna alis hitam senada dengan bagian tepi lukisan yang cenderung gelap. Bila alis berwarna putih atau warna terang lainnya, maka gradasi peralihan antara lukisan dan dinding semakin nampak dan akan memberikan nilai yang lebih. Nah, ini kalimat kritik yang negatif tapi mendukung, negatif tapi membuat solusi, memberi sesuatu. Ya, kritik seperti itu ya. Jadi yang ini setuju, yang bawah ini berusaha konfrontasi ya, buat front. Nah, oke. Dari bentuk yang seperti ini saya bikin naskah yang nanti akan saya baca. Nah, ditulis, silahkan ditulis. Tulisan ini ya ini silahkan dinding berfungsi sebagai pembatas ruang terang dengan ruang. Tulisan ini dari mana? Saya ambil dari ini, tulisan dari uraian yang ini dan tulisan kritik ini. Ya. Oke. Ketika nulis ini ya seperti ini, dinding berfungsi sebagai pembatas ruang teras dengan ruang cuci. Dengan adanya dinding pembatas ini, fungsi ruang duduk menjadi nyaman. Nah, ya, ini dari sini, saya ambil dari sini. Bahan penyekat terbuat dari pasangan batu bata yang diekspos tanpa plesteran. Pada bagian bawah setinggi tempat duduk, ya, ditempel dengan batu lempeng. Di bagian kanan kiri dibatasi oleh kolom yang ditempelkan dengan batu candi. Ini saya tulis dasarkan ini dan tadi, ya kan saya melihat gambar tadi. Nah, ini untuk memperjelas pengeksposan batu bata, maka pada bagian bawah dan atas diberi list. Nah, ini menunjukkan, ini muncul mendukung sambil menceritakan. Mendukung artinya ini bahwa dikasih list itu baik gitu. Nah, ini terus ini hadirnya lukisan di posisi ekspos batu bata. Ini sudah mulai. Yang merah ini mungkin di sini nggak ada, namun ketika nulis muncul, ya nggak apa-apa. Ya, jadi list ini fungsinya itu jangan membantu untuk naskah ini. Ya, kalau nulis langsung kan sulit, tapi kalau dibantu ini poin-poin ini terjadilah naskah ini. Nah, naskahnya ketambahan yang ini ya, tambahan lain dari pemikiran ketika nulis juga boleh, nggak apa-apa. Itu ya. Menimbulkan dengan bahwa adanya tidak terancang sejak berdirinya dinding pembatas, sehingga hampir menutupi seluruh bagian ekspos batu bata. Karena keinginan memberi suasana baru pada dinding pembatas, maka dibuatlah lukisan yang diperuntukkan khusus pada tempat tersebut. Warna merah tampak mendominasi lukisan abstrak di senada dengan warna batu bata. Jadi yang merah ini saya muncul ketika saya nulis naskah, sedangkan yang biru ini saya ambil dari sini. Ya. Dan biru ini juga saya ambil dari sini. Namun dibikin kalimat yang lebih menarik. Baik, ini sudah jadi naskahnya. Nah, baru dibaca sambil tampilkan video. Anda ambil video, Anda baca ngomong gitu. Nah, direkam.
Nah, akhirnya jadilah karya apresiasi. Nah, nanti contohnya dilihat. Ada beberapa contoh ya. Dengan karya tulisan yang sepanjang ini ternyata hasilnya lebih dari 1 menit ya, 2 menit lah, 2 menit. Lebih 1 menit. Artinya kurang bagus. Ya, kalau Instagram kan syaratnya 1 menit supaya tampil gitu cepat. Kalau lebih dari itu nanti bentuknya jadi video. Nah, tapi apa nggak boleh ya boleh. Sekarang untuk ini boleh. Namun ini kurang sempurna. Akhirnya udah jadi naskah, ini saya baca gitu, oke. Nah, jadilah video yang pertama. Nanti bisa lihat di Instagram ya, di link. Baik, selanjutnya saya coba ini naskah ini saya sederhanakan karena saya harus mentargetkan 1 menit. Jadi saya harus buat video yang durasinya 1 menit. Oke, setelah itu naskahnya saya sederhanakan. Nah, video kan bisa ya, saya video gitu, saya rekam sudah, durasinya panjang bisa nanti dipotong-potong silahkan, bisa itu. Mudah-mudahan banyak ya, ada KineMaster, ada macam di HP itu banyak. Saya ngolahnya pakai HP ya, jadi bisa diolah itu pakai program HP. Silahkan, banyak itu yang ya video. Jadi latihan Anda untuk salah satu syarat ya, mahasiswa arsitektur harus bisa lah memvideokan hasil amatan. Kan dengan video Anda cepat ya, artinya hasil video itu, nah Anda ulang lagi itu. Artinya ketika Anda datang di suatu tempat melihat sesuatu yang menarik, Anda videokan, oke, nggak usah ngomong seketika itu, oke, direkam aja, ulang lah, terus baru diisi suaranya, itu bisa. Ya, oke. Ya, ini saya baca, nanti contohnya contoh 1 bisa dilihat. Nah, oke. Setelah itu ini saya sederhanakan. Ya, lukisan yang besar ini karena hasil videonya lebih dari 1 menit, ya hampir malah lebih dari 2 menit, maka akan saya sederhanakan. Kalau lebih dari 2 menit nilainya kurang bagus. Nah, itu saya kompres. Ya, videonya juga saya sederhanakan. Ya, sehingga tetap menarik, tentunya tetap menarik. Baik, akhirnya naskahnya saya rubah seperti ini. Hadiran lukisan ini menimbulkan dugaan bahwa tidak direncanakan bersamaan berdirinya dinding pembatas karena berkeinginan memberi suasana baru pada dinding pembatas. Maka dibuatlah lukisan yang diperuntukkan khusus pada tempat tersebut. Oke, setelah saya tulis ringkas ini, tulisan saya ringkas seperti ini, maka video yang saya bikin bisa 1 menit. Nah, ini video yang kedua. Jadi akhirnya saya bisa mencapai 1 menit. Nah, kalau video yang ini memang lebih bagus tampilannya karena panjang bebas ya. Saya kasih pendahuluan dengan channel saya, terus saya akhiri dengan penutup channel saya. Hasilnya memang menarik, tapi perlu waktu yang lama. Setelah saya ringkas, maka terjadilah 1 menit. Nah, bisa 1 menit dengan ini dia baca. Namun ini videonya ya kurang bagus, artinya karena moconya tergesa-gesa. Nah, saya harus ringkas lagi ini kalimat-kalimat ini. Saya ringkas, maka jadilah ini. Saya ringkas lagi, jadilah video yang ketiga dengan kalimat yang seperti ini. Pada batas data terekspos dihadirkan lukisan abstrak warna merah senada dengan warna bata menunjukkan lukisan. Nah, ini saya tulis di naskah saya yang akan saya baca dalam video saya. Jadilah video yang nomor 3, 1 menit dengan mungkin lebih bagusan dibandingkan video yang pertama. Nah, ini proses editing, proses membuat naskah yang menarik dalam sebuah kritik objek arsitektur. Nah, gitu ya. Jadi saya bikin 3, 1, 2, 3. Lah Anda bikin 1 saja ya, 1 saja silahkan. Yang terbaik nanti dikirim ke tugasnya itu. Yang terbaik misalkan saya nggak bisa Pak, akhirnya ketemunya lebih dari ya nggak apa-apa, dikirim saja ya. Coba. Jadi perlu saya sampaikan di sini, mata kuliah kita itu melatih saudara untuk membuat apresiasi dan kritik
ya, dalam bentuk tulisan kemarin, sekarang berbentuk video. Lakukan, kerjakan saja lah, nilainya jangan khawatir lah, nilai baik itu kan tergantung, ini perlu jam terbang. Kalau nggak pernah ya anggap latihan, ya, dulu nggak bisa sekarang udah bisa, dulu nggak pernah memvideo sesuatu sekarang mulai mendokumentasi video, ya silakan. Jadi gitu ya, jadi anggap aja ini latihan, seperti pelatihan di mana, jalani aja dengan happy ya, santai. Pak, saya nggak bisa bahasa, yuk nggak apa-apa, Anda bukan jurusan bahasa kok, pakai bahasa seenakmu lah, bahasa harian Anda pakai aja nggak apa-apa ya, supaya enak ya. Ya ini bahasanya Pak Gatot ya, saya pakai bahasa yang agak formal, agak gitu, karena orang tua ya formal, kan nggak muda, pakai aja bahasa anak muda, bahasa gaul, boleh ya, boleh, silahkan. Karena fungsinya apresiasi dan kritik ini adalah bukan untuk saya, tapi sebenarnya untuk Anda untuk pribadi Anda yang harusnya disimpan ya. Karena tugas ya berarti harus diekspos. Gitu ya. Oke, dicoba, silakan. Jadi lihat silakan di Instagram nanti video saya 1, video 2 dan video 3. Ya. Oke. Terus gimana? Nah, ini tugasnya tertulisnya seperti ini. Buatlah video dengan HP kamu untuk Instagram, sasarannya Instagram. Jadi durasinya di kepala harus 1 menit. Ya. Ketika di lapangan bikin aja yang banyak, ya nggak apa-apa, nanti dipotong-potong kan dengan program King Master atau apa, bisa dipotong video itu, bisa diedit sehingga dibikin 1 menit. Silahkan, bisa Anda latihan ya, anggap aja latihan. Pak, saya nggak bisa ini Pak, mau tanya teman-temannya, banyak yang bisa, gampang kok. King Master saya belajar sendiri juga ya, video yang saya bikin itu juga saya belajar sendiri. Orang tua yang gaptek ya bisa kok. Kalau tua tapi bisa ya, kamu muda yang menguasai teknologi apa ya, harusnya gampang. Nah, bisa ya, jadi coba aja, dicoba ya. Durasi maksimal 2 menit maksimal ya, jangan. Jadi kalau lebih 2 menit dipotong aja. Bikin, direncanakan, tapi targetnya tetap 1 menit ya targetnya. Jadi yang bagus dan yang sukses itu 1 menit ya. Kalau dinilai mungkin yang ini B lah. Kalau di sini bisa B+ sampai A 1 menit ini. Dan gitu ya. Jadi Anda bikin yang ini cukup ya baik itu B maksimal, kalau yang ini bisa mencapai A. Jadi targetnya tetap 1 menit. Pak, kalau bikin 1 menit lebih 2 detik gimana? Ya nggak apa-apa, ada saudara. Yang ngekat biasanya Instagram ngekat ya. Ya oke, kita coba bikin itu durasi maksimal itu, berisi foto, diam boleh, diam tapi Anda diam ya, fotonya diam boleh, tapi video juga akan lebih baik, bergerak, artinya Anda mengambil video dengan HP saudara. Kalau detail mikrofon ini ya Anda dulunya dari jauh, ini mikrofon ambil seret dekat, detailnya diekspos, dipindingi, digitukan boleh ya. Kalau Anda ambil kolom berarti kolomnya diekspos, digitu, yang kan bahas nanti apa diekspos, tarik mundur lagi dan sebagainya. Itu kalau video. Kalau foto ya dari sisi sini nanti diedit, ditampilkan di dalam video ya. Tapi foto ya bisa, foto beberapa foto ditampilkan di video Instagram bisa juga bikin ya. Ya, 2 foto. Tulisan yang wajib ditempel adalah judul, beri judul. Nah, judulnya dikasih di video, tak ditulis. Kalau di video saya itu judulnya adalah dinding dan jendela. Dinding dan lukisan. Ya mati betul itu video saya nanti. Terus baca naskah Anda dalam video yang saudara buat. Nah, ya, baca seperti saya lakukan ya, membaca juga. Jadi hasil edit ini yang pertama, hasil utama saya tulis ternyata lebih panjang, terus saya berusaha mencapai target ini ya, akhirnya saya bisa membuat 1 menit. Nah, ya prosesnya panjang prosesnya. Pak, saya sekali aja yo silakan ya, panjang itu ya nggak apa-apa, tapi tolong usahakanlah bisa 1 menit. Asik kok, asik ya.
Asik coba. Anda bikin gini asik ini, Anda rekam berusaha untuk latihan ya, ini penting ini. Nanti kalau pinter Anda bisa jadi YouTuber loh ya. Oke, ya, YouTuber arsitektur cara. Baik, tulis judul di situ tampil, baca naskah sudah di situ. Oke. Adapun judul, nama dan NIM ini tampil di keterangan Instagramnya ya. Di keterangan itu ditulis, jangan lupa judul, nama dan NIM ya. Karena nama di Instagram Anda biasanya bukan nama asli saudara. Tapi ini kalau ditulis judul, nama dan NIM-nya di situ, supaya saya bisa masukkan nilainya. Nah, ini ya yang kelima, perhatikan. Dikumpulkan di link Instagram, yaitu saya bikinkan nanti hashtag kritik arsitektur _ITN gitu ya. Nanti dikirim di link di sini dan dilinkkan ke alamat saya @gatot.as ya. Supaya lebih enak ya silakan nge-friend ke saya ya. Silakan nge-friend ke Instagram saya @gatot.as. Ya, itu dikumpulkan kapan? Paling lambat sampai 6 Mei. Nah, 6 Mei jam 23. Pak, kalau saya kumpulkan besok boleh. Nah, hari ini sudah muncul, hashtagnya sudah ada, silahkan ditampilkan di sana. Ya, Pak, saya asistensi boleh. Nanti Pak Reddy sama saya boleh. Ya, silahkan. Anda kalau mau asistensi dulu, diskusi bisa langsung atau di grup ya, di grup supaya lebih nyaman. Saya bisa memberi keterangan yang bisa dibaca oleh banyak temannya, gitu ya. Santai aja, ini latihan ya. Sekali lagi konsepnya Anda latihan. Jangan enggak, saya ingin Anda bisa ini penting ya. Bisa, Anda harus bisa. Maka kalau Anda bisa ini seneng kamu. Jadi Anda kemarin sudah mengapresiasi objek dengan ditulis ya. Sekarang dengan video, asik itu nanti ya. Jadi Anda bergerak itu menghasilkan sesuatu, pergi ke suatu tempat mana akan menghasilkan sesuatu, asik ya. Arsitek itu harus itu, dengan mendokumentasi pengalaman Anda, experience arsitekturnya, maka itu Anda akan tambah pinter, ilmu pengetahuan Anda akan meningkat. Tujuannya ke sana ya, tolong dipahami benar. Ini latihan, konsepnya adalah latihan. Artinya tidak ada yang tidak lulus. Nah, mata kuliah kita ini tidak ada yang tidak lulus, kecuali Anda tidak mengumpulkan. Kalau Anda mengumpulkan pasti lulus Pak, minimal C minimal pasti lulus. Nah, itu minimal seperti contoh yang telah saya buat di kritik arsitektur ITN. Lihat, dicek juga setelah melihat video saya ini di Instagram saya, dilihat apa yang telah saya bikin. Ya, silakan di ya minimal seperti itu, minimal ya. Kalau ada lebih baik itu saya suka sekali, bahagia. Nanti saya sharekan kemana-mana kalau yang baik ya. Ya, kalau mungkin ditambah lagi hashtagnya mungkin di arsitektur ya, arsitektur ITN atau apa nggak tahu saya ya, supaya ya prodi bangga Anda sudah membuat seperti itu ya. Arsitektur hashtag arsitektur ITN ya, mungkin ada nanti, nggak tahu saya, atau HMA hashtagnya. Silakan di hashtagnya diperbanyak boleh ini. Silakan, tidak harus mata kuliah ini saja, hashtagnya boleh banyak ya kalau Anda bangga gitu. Mungkin kafenya dikasih hashtag juga, yang Anda objeknya dikasih hashtag juga supaya terkenal juga, bantu promosikan karena udah kita pakai, kita promosikan. Gitu ya. Gitu saja mungkin pertemuan hari ini sudah jelas. Silahkan dicoba ya, kerjaan kita dibuat, dicoba. Saya yakin Anda bisa ya. Jangan ngomong tidak bisa dulu. HP ini sudah dilengkapi dengan fasilitas, kalau ada kameranya pasti videonya bisa. Gitu ya. Baik, gitu saja ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan dengan baik ya. Jadi targetnya ini 2 minggu ya, tugas kita ini 2 minggu. Silahkan segera lakukan, kalau ada waktu segera aja dibikin ya. Jangan sampai, artinya Anda minggu-minggu ini tentu lebih padat karena mata kuliah PA5 ya, PA5 juga padat ya, ada saya, tapi SKS saya mungkin nomor 2 terbesar ya.
Saya 3, PA berapa? 6 ya. Itu. Namun ini saya jalan terus ya, nanti ada tugas ketiga dan tugas keempat. Nah, tugas 1, 2 hari ini 2, 3, 4 selesai sudah, nilainya keluar. Nah, gitu ya. Gitu mungkin. Sekian. Selamat bekerja, semangat terus, ya, sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.